istiqomah kepada kita dalam kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita sudah laksanakan di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tilawah kita, dan semua sunnah-sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pokok perkara iman di dalam kita berpuasa. Ada pokok perkara iman dalam kita berpuasa. Artinya bahwa puasa ini harus kita landasi dengan iman. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa dengan landasan iman dan ihtisab, berharap kepada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja saudara-saudara sekalian yang terkait dengan iman dalam berpuasa ini? Mohon diperhatikan karena persoalan iman dalam puasa ini banyak yang tidak tahu. Yang pertama adalah meyakini bahwa puasa adalah rukun, tiang tegaknya Islam setelah sholat. Satu. Yang pertama adalah meyakini bahwa puasa itu adalah tiang atau rukun tegaknya Islam setelah sholat. Wajib ditunaikan sesuai dengan syariat yang ada. Wajib ditunaikan sesuai dengan syariat yang ada. Oleh karena itu kami mengatakan bahwa sholatlah kemudian tunaikanlah puasa. Sholatlah kemudian tunaikanlah puasa. Jangan dibalik. Jangan dibalik puasa tapi tidak sholat. Kita harus meyakini bahwa puasa itu adalah rukun setelah sholat. Maka ini yang harus diyakini sehingga apa? Sehingga orang berpuasa dengan meninggalkan syahwat-syahwatnya, meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggalkan tiang yang utama, yaitu sholat. Dan ini adalah sesuatu yang keliru, tidak memahami makna iman di dalam berpuasa. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, meyakini bahwa puasa itu ibadah yang memiliki hikmah besar pada diri seorang mukmin. Puasa itu memiliki hikmah besar pada diri seorang mukmin. Agar mendapatkan hikmah puasa dengan baik, mari kita kerjakan puasa ini sesuai dengan tuntunan ibadah yang ada. Oleh karena itu, berpuasa ini tidak boleh kita harus ikut-ikutan. Harus puasa seperti orang awam. Kenapa? Karena ini tidak akan membuahkan hikmah. Tidak membuahkan hikmah yang di dalam Al-Quran Allah firmankan, la'allakum tattaqun. Nah, di sini saudara sekalian penting meyakini bahwa puasa ini memiliki hikmah. Dan hikmah puasa yang diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang bertakwa. Artinya belum tentu orang berpuasa ini mendapatkan hikmah. Ada orang puasanya orang awam yang tidak mengikutkan jiwanya, hatinya berpuasa di dalam bulan Ramadan. Banyak penyakitnya hati itu, ya, sehingga tidak ada nilai yang didapatkan dari berpuasa tersebut. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, meyakini bahwa puasa dapat mensucikan jiwa mukmin
meyakini bahwa puasa dapat mensucikan jiwa mukmin dari berbagai kotoran hati yang menodainya. Dari berbagai macam kotoran hati yang menodainya. Bapak sekalian, hati ini banyak penyakitnya. Nodanya banyak. Ya, di antaranya hasad, iri. Ya. Kita iri dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan sesama bisnis kita. Ya. Ada yang ujub, bangga diri dengan amalnya. Bangga diri dengan perbuatannya. Ini penyakit noda dalam hati manusia. Ada yang sombong, ada yang bakhil. Bakhil ini penyakit dalam hati kita. Ada yang tomak, serakah dalam diri kita. Semua ini kita yakini bisa hilang di bulan puasa. Bisa enggak kira-kira? Pertanyaannya adalah bisa enggak kita menghilangkannya? Maka di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan bis-sabr, sabar dan salat, doa. Tidak akan mampu kita menghilangkan kebencian kita, iri kita, dengki kita kepada sesama kalau kita tidak bisa menghayati apa yang kita lakukan dalam puasa ini. Orang-orang yang berhasil, saudara sekalian, mensucikan jiwanya adalah orang yang beruntung meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Wasyamsi yang sering kita baca, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan hatinya. Dan puasa ini adalah sebagai bentuk sarana kita untuk bisa mensucikan jiwa kita dari penyakit-penyakit, noda-noda yang ada dalam hati kita. Siapa yang nggak bisa menghilangkan kebakhilannya di bulan Ramadan ini, yang tidak bisa menghilangkan ketamakan dunianya, tidak bisa menghilangkan kesombongannya, maka sesungguhnya ini adalah puasanya orang awam, puasa orang-orang yang biasa. Seperti orang biasa, puasa yang meninggalkan makan dan minum saja, tidak mampu untuk menghayati, mempelajari, mentadaburi apa yang ada di dalam ibadah-ibadah puasa ini. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, adalah meyakini bahwa ibadah puasa ini memiliki surga khusus. Surga khusus bagi yang berpuasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu yang disebut pintu Rayyan. Yuqalu lahu Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah, akan masuk dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa. Pertanyaannya adalah, puasa seperti apa ini yang kita maksud? Yang dimaksud dalam hadis ini puasa siapa? Kembali kepada apa yang saya katakan dari poin pertama kedua, bahwa as-shaimun yang dimaksud orang-orang yang berpuasa adalah berpuasa yang dengan landasan iman. Landasan iman. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah sesuatu yang diperintahkan kepada kita. Orang masuk surga itu, Pak, sama sekalian, tidak mudah. Tapi Allah sudah menyiapkan surga bagi orang yang berpuasa. Kira-kira jalannya susah atau mudah? Susah. Susah, Pak. Kenapa? Karena puasa ini adalah junnah, tameng. As-shaumu junnatun, puasa itu tameng. Tameng dari segala bentuk kemaksiatan. Tameng dari segala bentuk dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika kita disiapkan oleh Allah surga, artinya jalan-jalan yang susah itu harus kita lewati. Yang seharusnya kita mau sholat taraweh,
kita enak-enak tidur, ya, istirahat, nggak sholat tarawih, ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Kalau kita tidak ada dorongan, ya, bahwa ini adalah janji Allah yang cukup besar kepada kita, sulit kita melaksanakan semua itu. Maka saudara sekalian, inilah ujian kita di musim wabah seperti ini. Diuji betul sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan sendirian di rumah, yang seharusnya di masjid dengan semangat dan kekhusyuan kita, ternyata kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah sendirian di rumah. Oleh karena itu, surga yang dimaksud di sini adalah surga bagi orang-orang yang mau mencarinya, surga bagi orang-orang yang mau memasukinya dengan begitu terjal jalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hujibatil jannatu bisyahawat, hujibatil jannatu bil makarih." Surga itu selalu dilingkari dengan ketidaksukaan kita. Ketidaksenangan kita itu surga. Bapak, mana ada yang suka baca Quran sekali dalam duduk 1 juz? Kita lebih suka ngobrol 1 jam, tapi tidak lebih suka kita ini ngaji 1 juz dalam sekali kita duduk. Karena surga itu begitu. Jadi surga itu sesuatu yang kita tidak sukai sesungguhnya. Membicarakan aib orang itu kita sukai, dan itu adalah neraka. Wa hujibatin naru bisyahawat. Ingat ya, bahwa puasa ini jalan surga. Ya. Ketika Allah perintahkan berbagai macam ibadah yang kita diperintahkan di bulan Ramadan ini, mari kita usahakan. Memang kondisinya memang kita berbeda, saudara sekalian. Saat ini diuji oleh Allah dengan seperti ini, mari kita tunjukkan kesungguhan kita, perjuangan kita untuk melawan syahwat-syahwat ini. Mungkin Bapak sekalian merasakan seperti ini, dan ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya saudara sekalian, ada ihtisab. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahtisaban. Puasa itu harus ada harapan. Ihtisab bagi yang berpuasa. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 hal saja. 2 hal saja. Dalam berpuasa, harapan kita kepada Allah 2. Yang pertama adalah harapan kita kepada Allah, semoga amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berharap diterima amal itu tidak mudah. Karena amal itu ada tuntunannya. Dari salah satu amal yang diterima oleh Allah itu Bapak adalah niat. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Maka orang berharap diterima amal dengan doa yang selalu dilantunkannya. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa min sairi a'mali salihan. Ya Allah, terimalah puasa kami, sholat kami, rukuk kami, sujud kami, bacaan tilawah kami. Itu enggak mudah, susah. Makanya harapan untuk diterima amal ini adalah harapan utama. Bagaimana supaya diterima amal, saudara sekalian? Tadi yang dikatakan syaratnya adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dorongan motivasi amal itu adalah motivasi iman. Bukan motivasi dunia, bukan. Motivasi amal itu adalah motivasi iman. Seberat apapun amal, kalau dorongan dan motivasinya itu iman, akan luluh hancur itu dengan berbagai macam cara kita. Sehingga kita mampu menembus ya,
mampu melalui jalan-jalan yang cukup panjang, jalan-jalan yang sulit. Dan ini sesuatu yang harus kita cari sekalian. Sekali lagi mengatakan bahwa dorongan dan motivasi amal yang diterima oleh Allah itu tidak mudah bagi kita dapatkan. Tapi harus melalui banyak rintangan dan pengorbanan dan perjuangan yang kita lakukan. Kemudian sekalian, motivasi yang kita bangun dengan harapan ini, sesungguhnya kita paham betul bahwa di dalam puasa ini ada pahala, janji-janji Allah, kabar gembira bagi orang yang berpuasa. Harus kita pahami itu. Pahala-pahala yang ada dalam bulan puasa ini, minimal kita ngerti. Jadi kalau kita yang sulit tarawih, qiyamul lail, baca hadis Rasulullah tentang qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, maka dia dengan imannya, dengan harapannya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang, susah kita. Tarawih mungkin ada yang nanti aja tengah malam ternyata nggak bangun juga. Perjuangan. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang namanya surga Allah dengan janjinya, kemudian kabar gembira Allah yang berikan kepada kita, maka sekali lagi motivasinya harus iman. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisaimi farhatan." Janji Allah, orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan pada saat dia berbuka puasa, itu adalah kegembiraan pertama yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya apa? Motivasinya adalah orang gembira karena dia dapat janji. Janji menemukan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, maka kita terdorong, termotivasi untuk melakukan puasa ini dengan benar. Mohon maaf sekalian bahwa memang puasa ini kesannya adalah hanya menahan makan, minum ya. Tapi sesungguhnya puasa ini adalah macam-macam bentuknya. Ada puasa orang awam, orang khusus. Khusus artinya apa? Mampu menahan segala sesuatu, baik secara fisik maupun hati. Dan kegembiraan yang diterima ini adalah kegembiraan orang-orang ketika nanti bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat fi yaumil qiyamah, dengan membawa hati yang jernih, hati yang bening. Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang-orang yang bertemu dengan Allah adalah hati-hati mereka yang suci, yang jernih, yang bening, yang tidak banyak noda-noda di dalamnya. Kemudian yang kedua, harapan kita kepada Allah adalah harapan kita semoga kita ini termasuk golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ba'uda man adraka Ramadan, falam yughfar dzanbuhu." Sungguh sangat merugi orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, bulan mulia Ramadan ini, sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih menempel dosanya, masih melekat, masih menjadi kebiasaan dosa itu dilakukan di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis lain mengatakan,
Kam min shaimin. Berapa banyak orang yang puasa itu tidak mendapatkan kecuali haus dan lapar saja. Kenapa? Karena ini yang biasa dilakukan orang. Ya. Tidak mendapatkan sama sekali nilainya. Dan disinilah diampuni dosa oleh Allah dengan segala dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena iman yang kita miliki, dorongan iman yang kita miliki. Sehingga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mudah sekalian untuk diampuni semua dosa kita oleh Allah ini, mari kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang terbaik dari setiap amal yang kita lakukan ini. Salah satu dari contoh ya bahwa kita ini ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dalam setiap amal ibadah ini harus kita dasari dengan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita landasi dengan rasa takut, ya. Jangan sampai kita merasa puas dengan sudah melaksanakan ibadah yang sudah kita laksanakan ini. Masih ada yang merasakan kekurangan dan ketakutan tidak diterima amal kita oleh Allah. Allah akan mengampuni orang-orang yang merasa dirinya adalah dosa. Berkurang. Allah tidak mengampuni orang yang merasa dirinya sombong, ujub dengan amalnya. Oleh karena itu sekalian tunjukkan kepada Allah bahwa kita sekarang ini masih banyak kekurangan dalam ibadah kita. Dan kita menundukkan bermunajat kepada Allah dengan kekurangan-kekurangan kita ini. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami mendolimi diri kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini bagian dari cara kita untuk merendahkan diri kepada Allah. Oleh karena itu sekalian Ramadan ini adalah ingin kita merubah cara berpikir kita bahwa tidak ada ibadah itu yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan ada dua kemungkinan. Yang pertama diterima oleh Allah, yang kedua ditolak sama Allah. Kalau yang ditolak sama Allah Subhanahu wa taala otomatis Allah tidak akan menilai sedikit pun apalagi menggugurkan atau menghapus dosa-dosa kita. Kalau yang diterima oleh Allah, insya Allah kita ini keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan fitr, suci, tidak memiliki dosa sedikit pun dalam diri kita ini. Siapakah itu? Mereka-mereka yang mensucikan jiwanya, mereka-mereka yang membersihkan hatinya, dan ini semua yang kita inginkan di bulan Ramadan ini. Yang terakhir, saudara sekalian, tentang kafaratul dzunub, dosa-dosa yang bisa terhapus di bulan Ramadan. Sekalian, takfirul dzunub, menghapus dosa yang tadi menjadi harapan kita semua. Dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang bisa terhapus dengan amalan-amalan kita. Yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Dan ikutilah kejelekan-kejelekan kita, dosa-dosa kita ini dengan kebaikan. Maka apa kata Rasulullah? Tamhuha, akan terhapus dosa-dosa kita itu. Akan hilang dengan sendirinya dosa-dosa kita itu karena kita ikuti dosa itu dengan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, khususnya di bulan Ramadan ini. Apapun yang kita bisa lakukan saudara sekalian, kita lakukan. Ya.
Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun di bulan Ramadan ini. Yang susah Pak, yang susah dosanya atau kebaikannya. Kadang-kadang kita susah untuk meninggalkan dosa-dosa kecil kita ini. Ada yang mudah mengerjakan amal tapi susah meninggalkan dosa. Tapi sesungguhnya bagi kita seorang mukmin, apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu sudah cukup. Dosa yang kita lakukan ini harus dibarengi, diikut sertai dengan kebaikan. Saya tadi misalkan habis di jalan melihat aurat wanita. Kita barengi dengan kebaikan kita istighfar. Hilang. Ya. Kita barengi dengan sholat 2 rakaat. Hilang. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ma min 'abdin yudhnibu dzanban." Tidaklah setiap hamba yang melakukan dosa, summa yatawaddu, kemudian berwudu seperti wudu sholat, summa shalla rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, illa ghafarallahu lahu, kecuali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ramadan ini banyak peluang kebaikan yang bisa menghilangkan noda-noda kemaksiatan kita ini. Makanya di situ ada dibuka pintu surga. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka semua. 8 pintu itu terbuka full. Harus sekalian, mau pintu apa? Ada pintu sholat sendiri, pintu puasa sendiri, pintu sodako sendiri, pintu jihad sendiri. Semua dibuka, tidak ditutup sepanjang Ramadan. 24 jam terbuka. Tapi sulitnya orang untuk memasuki ini. Padahal Rasulullah mengatakan wasufidati syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Tapi kok masih ada yang maksiat ini berkeliaran di bulan Ramadan. Penyebabnya apa? Apa faktornya, saudara sekalian? Faktornya adalah iman. Sekali lagi, iman ini menjadi fondasi. Fondasi penting di dalam orang berpuasa. Kalau ternyata pintu neraka yang ditutup rapat itu masih dibuka, kenapa? Kok masih ada maling di bulan Ramadan? Kenapa kita masih ada yang dusta di bulan Ramadan? Bohong. Ya, masih ada yang pembohong-pembohong, munafik-munafik ini masih banyak. Ya. Masih ada yang kita ini menjadi penipu-penipu. Ya. Kenapa? Artinya iman. Ya. Dibuka sendiri nerakanya oleh mereka. Setannya datang sendiri karena iman kita yang tidak kokoh. Maka sekali lagi sekalian, Ramadan ini kalau orang bilang lebih baik tidur daripada bangun. Kalau orang bilang puasanya tidurnya orang puasa itu ibadah, itu bukan hadis. Tapi tidurnya orang puasa itu lebih baik daripada dia bangun tapi maksiat. Bangun dari tidur langsung lihat film, lihat sinetron, mendengarkan musik. Udah dosa semua. Ini puasanya orang awam. Ya. Nongkrong-nongkrong ngomongin orang. Udah. Puasanya tidak ada yang sempurna di sini. Tidak batal, puasanya tidak batal. Tapi di sini kesempurnaan puasa tidak didapatkan. Maka dikatakan di sini, sekali lagi dosa-dosa yang mana yang bisa dihapus? Dosa-dosa kecil kita. Dosa-dosa yang bisa terhapus seperti yang Rasulullah sabdakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha. Ikuti kebaikan-kebaikan kita ini dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah, berperilakulah, berperangailah dengan seseorang itu dengan yang baik. Hablum minan nas, ya, hablum minan nas. Karena ini bisa menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang betul-betul bisa menjaga hubungan horizontal kita, hablum minan nas kita,
hablum minallah, vertikal kita mampu, ya. Maka Rasulullah akhiri dengan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bersikaplah dengan manusia itu dengan baik. Ya. Ustaz sekalian, saya tidak mengajari bahwa untuk bersikap baik, tapi manusia bisa menilai, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paripurna dalam sikapnya dan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri engkau Muhammad adalah khuluq, perangai yang cukup agung, akhlak yang cukup mulia. So sekalian, ini diantara hal-hal yang terkait dengan masalah puasa. Dari mulai fondasi iman yang kita bangun, perkara-perkara iman yang ada dalam puasa kita, yang harus kita fahami tadi. Kemudian yang kedua adalah ihtisab, harapan kita kepada Allah dengan puasa yang kita lakukan. Dan yang ketiga di situ adalah takfirudz dzunub, dosa-dosa yang kita bermohon berharap kepada Allah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Yang terakhir saya tutup, ya, dalam pembahasan ini adalah bagaimana kita mendapatkan fitrah di akhir penghujung Ramadan kita ini. Maka di situ ada kewajiban zakat fitr, yang itu adalah bertujuan untuk mensucikan keadaan kita di bulan Ramadan yang belum sempat kita sucikan, disucikan dengan zakat kita itu. Zakat fitr ini, saudara sekalian, yang sudah pernah kita bahas, adalah sebagai bentuk pensucian jiwa yang bisa dilakukan oleh setiap manusia ini yang menemukan bulan Ramadan ini dengan harus membayar zakat beras 2,5 kilogram. Ya, dan ini bisa dilaksanakan oleh setiap kita. Dan ini bagian dari cara kita untuk menutup agar puasa kita ini puasa yang diterima oleh Allah dengan tidak memiliki kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Saya kira itu, nanti kita coba untuk dibuka, ya, pertanyaan-pertanyaan lebih banyak barangkali yang berkisar masalah pensucian jiwa dan penghapus dosa ini. Kembali ke Pak Moderator dulu, silakan Pak. Baik, alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan pencerahan dari kajian hari ini yang perlu kita cermati. Siapa yang tidak ingin masuk surga, pintu surga pada bulan Ramadan ini luar biasa terbuka 24 jam. Tapi siapa yang bisa memasuki pintu-pintu surga tersebut? Dan ini menjadi hal penting untuk kita cermati apabila para jamaah ada yang ingin bertanya, disilakan. Namun jangan lupa membuka mikrofonnya, ya. Langsung membuka tapi sebut nama dan silakan bertanya. Disilakan. Boleh, Pak Moderator. Oh, silakan, Pak. Ya, silakan Pak Ben. Ya, Ustadz, terkait penghapusan dosa, ya, peleburan dosa. Ini mungkin sudah pernah dengar juga nih. Kemudian saya emang dapat quotes juga bahwa ketika kita sujud itu, ini kata infonya sih dari sabda Rasul, ya, apakah benar atau tidak bahwa ketika kita bersujud itu dosa-dosa kita terhapus. Jadi semakin lama sujudnya dosa kita maka akan semakin banyak yang terhapus. Nah, ini apakah memang ada dasar hadisnya atau bukan? Demikian, Pak Furqan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berkaitan menghapuskan dosa di kala sholat itu sujud, ya, agak lama atau sebentar, itu apa seperti apa?
Kemudian satu lagi penanya, disilakan. Boleh Pak Moderator. Ya, Pak Haryatno, silakan Pak. Iya. Yang pertama barangkali bersama kaitan dengan pertanyaan Pak Nur, dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan baik melalui penglihatan, pendengaran, dan lain-lainnya, itu bisa terhapus kalau kita beristighfar juga melalui sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini apa termasuk yang kita lakukan sholat sunnah kita, bisa wakilin itu. Yang kedua, di suasana pandemi corona ini, saudara-saudara kita yang meninggal, disebutnya meninggal mulia. Bagaimana dengan orang-orang yang barangkali tidak mengikuti dengan anjuran pemimpin ataupun fatwa ulama, tapi terdampak dan meninggal, apakah juga disebut meninggal secara mulia? Itu saya Pak Hari. Ya. Oke, ya. Dua penanya tetapi ada 3 hal. Silakan Pak Ustadz dijawab dulu. Baik, terima kasih Pak Nur. Yang pertama adalah terkait dengan sujud. Di dalam hadis Rasulullah SAW, inna fi sujud da'watun mustajabah. Sesungguhnya dalam sujud itu ada doa yang mustajab. Dalam doa sujud itu mustajab. Maka perpanjanglah sujud Anda, perlamalah sujud Anda. Di situ perintahnya adalah berdoa ketika sujud. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa sujud itu sendiri menghapus dosa. Tidak ada. Tapi yang ada itu kita sujud, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu adalah tempat mustajab di dalam kita berdoa. Tapi sujudnya sendiri itu tidak menjadi pelebur dosa. Baik sujud lama maupun panjang, sujud sendiri itu ya sujud biasa. Tapi yang di dalam hadis itu disebutkan yang menjadi utamanya itu adalah doanya di dalam sujud itu. Mintalah ampun kepada Allah di dalam doa itu, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang Pak Hari yang menanyakan tentang yaitu sholat 2 rakaat, itu namanya sholat taubat. Sholat taubat. Bukan sholat-sholat yang kita lakukan 2 rakaat qobliyah ba'diyah, bukan. Jadi sholat taubat itu sholat yang dilakukan setelah melakukan maksiat. Itu jumlah rakaatnya 2 rakaat. Ya. Jadi habis melakukan maksiat, langsung mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Itulah yang diuratkan oleh Abu Bakar, pasti diampuni dosanya oleh Allah SWT. Tapi bukan dosa besar loh ya. Habis ke dukun kemudian sholat nggak bisa. Ya. Habis ke dukun, ke paranormal, mungkin minta-minta ke orang yang pinter, kemudian ambil air wudhu, sholat nggak diterima sama Allah itu. Itu ada taubat sendiri. Tapi yang saya maksud dosa kecil adalah dosa yang tidak ada kaitannya dengan hukuman di dunia. Jadi bapak-bapak jamaah bisa membedakan ya antara dosa besar dan kecil itu apa sih? Dosa kecil itu adalah dosa yang tidak ada ancaman hukuman dunia. Kalau dosa besar itu dosa yang ada ancaman hukuman dunia itu besar. Seperti zina harus dirajam, seperti mencuri harus potong tangan, durhaka orang tua, minum harus dijilid, itu semua dosa besar. Tapi kalau dosa kecil ini dosa kita antar sama Allah dengan kita langsung. Ya. Tapi tidak ada kaitannya dengan manusia. Bapak habis ngomongin orang kemudian sholat 2 rakaat nggak dihapus itu dosanya. Habis ghibah, gunjing orang nggak dihapus itu dosanya karena sholat 2 rakaat. Harus minta maaf dulu sama orangnya, kemudian baru kita istighfar, baru kita sholat. Nah sulitnya kan itu. Kalau dosa sama Allah gampang sekali, ya. Kalau dosa sama manusia
harus melalui liku-likunya seperti itu. Kemudian terkait dengan mati syahid yang mulia, sesungguhnya kematian syahid itu bisa didapatkan selain mati di dalam medan perjuangan. Seperti mati dalam keadaan terkena wabah, terkena penyakit seperti sekarang ini. Itu bisa syahid dengan kesabarannya. Sekali lagi, mati syahid dengan kesabarannya. Kalau dia dari awal terkena virus, kemudian dia sudah mengeluh, kemudian dia merasa tidak rela dengan sakitnya, itu tidak ada mati syahid namanya. Jadi mati syahid itu, yang mulia itu, mati seperti kondisi sekarang ini, tapi dia menemukan kesabaran di dalamnya. Dari awal dia sabar, dan dia ingat firman Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan tidak ada menimpa musibah kepada kami kecuali sudah ada ketetapannya. Dan itu sabar. Adapun orang-orang yang tidak taat sama peraturan, tidak taat sama pemerintah, tidak ada hubungannya itu, ya. Tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang dengan kesabarannya karena dia sabar menerima musibah itu. Kematian yang ditemukan oleh seseorang yang terkena wabah seperti ini adalah karena kesabaran. Adapun dia maksiat kepada perintah-perintah yang ada, tidak taat sama peraturannya ada, ini adalah dosa tersendiri bagi orang tersebut. Tapi kematian itu sendiri bisa dikatakan mulia ketika orang mendapatkan sakit itu adalah orang mukmin, orang muslim, dan sabar menghadapi penyakitnya tersebut. Tapi yang lebih utama dan yang lebih sempurna, manakala kita bisa mentaati semua peraturan, baik Allah, Rasul, dan pemimpin kita semua ini. Saya kira begitu Pak Ari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Yang ingin bertanya, disilakan. Jangan lupa dibuka dulu mikrofonnya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Jamaah. Silakan. Mana Pak Tri? Mana Pak Harmanto? Silakan Mic-nya Pak Har. dibuka dulu, mic-nya dibuka Pak dulu Tri, itu mikrofonnya. mic-nya dibuka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. Pak Tri, ya, yuk. Salam. Baik Pak Burkon dan Pak Ustadz, saya ucapkan selamat bergabung nih Pak Didi yang dari Mekah Al-Mukarramah. Terlambat Pak, juga apinya terlambat tadi. Iya Pak. Ini Pak Burkon yang mau saya tanyakan sama Pak Ustadz nih. Tadi dengan penjelasan Pak Ustadz tadi kan ada puasa yang dilaksanakan dengan landasan iman dan berharap hanya kepada Allah dapat mensucikan diri. Terus tadi yang terakhir dengan zakat fitrah yang mensucikan jiwa, itu korelasinya apa tuh Pak Ustadz antara mensucikan diri dengan mensucikan jiwa? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik. Ada lagi jamaah yang ingin bertanya? Pak Daulay, ada Ya, Pak Pak. Daulay, Pak Abdullah, Pak Parmintoro. Ya, siapa? Pak Didi Pak. Pak Didi, ayo silakan Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya hadis yang tentang memberikan kabar baik dan kabar gembira kepada kepada orang lain tentang datangnya bulan suci Ramadan, itu memang dibebaskan dari api neraka. Apakah itu hadisnya sahih, Ustaz? Terima kasih, syukron. Terima kasih. Silakan dijawab Pak Ustaz. Baik, pertama Pak Tri, bahwa mensucikan diri dan jiwa itu satu kalimat yang sama, makna yang sama. Jiwa itu nafs, diri juga nafs. Tazkiyatun nafs itu mensucikan jiwa dan mensucikan diri kita, hati kita. Dan dua-duanya ini sesungguhnya adalah ada di dalam Al-Quran.
wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mensucikan jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka, hati-hati mereka dari dosa-dosa, noda-noda virus kemaksiatan yang ada di dalamnya. Dan sesungguhnya itu yang saya maksud adalah sama. Ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, artinya kita ingin mensucikan jiwa kita ini dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Bapak sekalian, mungkin ada yang luput dari istighfar. Mungkin saya juga ya, mungkin ketika bicara, saya yakin bapak-bapak di sini sering, mohon maaf, sering berkumpul ya. Ya mungkin sering berkumpul dengan teman, sering berkumpul dengan saudara-saudara. Ada yang duduk di jalan-jalan, itu peluang dosanya kan cukup banyak. Peluang dosanya cukup banyak. Disadari maupun tidak, banyak sekali. Gitu ya. Dan itulah yang kita akan sucikan dengan zakat fitrah kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja, kemudian kita sucikan. Jadi mensucikan jiwa artinya hati. Hati kita ini kan ada penyakit ya. Dia yakin penyakit kita ini ada di dalam jiwa kita ini. Kemudian diri kita. Diri artinya fisik kita yang kita miliki ini. Mungkin dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan lisan kita. Jadi fisik kita, anggota tubuh kita ini juga bisa melakukan dosa, Pak Tri. Kemudian hati juga bisa melakukan dosa juga. Yang banyak tidak kelihatan kan hati ini. Orang nggak bisa lihat bahwa ternyata di dalam hati saya ini banyak fleknya, banyak dosanya. Di bulan Ramadan khususnya. Ya, mari kita cari cara membersihkan jiwa kita ini dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudah berapa juz kita baca Quran saat ini? Kenapa? Karena termasuk cara mensucikan jiwa itu zikrullah, membaca Quran. Ya. Saya ingin tanya Pak Tri, sudah berapa juz? Ya. Saya ingin tanya Pak Didik, sudah berapa juz? Ya. Kalau kita jujur Pak, orang ingin disucikan jiwanya, tapi jauh dari Allah, jauh dari zikir, itu kan mustahil. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu jiwanya bisa tenang. Artinya itu bisa tenang dengan zikir kepada Allah, dengan baca Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati ini bisa tenang. Tenang itu tidak bergejolak, ya. Tidak ada namanya orang hatinya itu bergejolak karena baca Quran. Makanya saya bersyukur ada kajian seperti ini adalah menenangkan jiwa. Zikir kita dengan majelis seperti ini adalah untuk menenangkan jiwa kita. Pada saat kita lengah, sekali lagi, pada saat kita lengah, di akhir Ramadan masih ada peluang untuk mensucikan. Kita zakat fitrah. Makanya jangan diremehkan zakat fitrah itu. Ya, yang sudah saya sampaikan, zakat fitrah ini adalah pensuci dari segala dosa kita yang kita tidak ingat kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan itu Pak Tri maksud saya, zakat jiwa, zakat fitrah yang kita sampaikan, kita salurkan ini untuk mensucikan jiwa-jiwa kita yang kotor, fisik kita yang banyak melakukan dosa ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, hadis yang dibacakan oleh sebagian para ulama, para ustadz kita, ya, yang mengatakan siapa yang memberikan kabar gembira bidukhuli syahri Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, akan dibebaskan dirinya dari api neraka. Sesungguhnya ini hadis yang dhaif, yang lemah sekali. Lemah sekali. Ya. Tidak sahih. Ya. Kalau hanya kita gembira menerima, menyambut bulan Ramadan saja, bisa bebas api neraka. Apa artinya amalan yang lain? Dan inilah yang menjadi orang itu santai-santai saja. Yang penting saya senang Ramadan ini. Senang bukanya, ya.
senang makanan yang dibuat buka bersama. Ini adalah kesenangan-kesenangan kita saja. Makanya tidak benar kalau ada yang membacakan hadis ini akan menjadikan orang terlena, santai-santai saja. Yang ada di dalam hadis Rasulullah itu adalah man qoma, man soma, ya, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, barang siapa yang berpuasa, ya, yang bersedekah, semua ini menjadi amal unggulan bagi kita semua di bulan Ramadan. Wallahu alam, itu adalah hadis yang tidak sahih dan itu adalah hadis yang lemah. Yang lain? Lagi Pak Ustadz. Ya. Silakan. Pak, jadi ada kejadian seumpama saudara saya ini sakit, divonis sakit, tidak puasa, sama dokter tidak boleh puasa. Tapi dia memaksakan puasa karena menurut dia masih mampu. Tapi dokter menyarankan jangan berpuasa, soalnya sangat berbahaya untuk kesehatan saudara saya. Nah, apakah ini saudara saya ini dolim? Apakah dosa juga, Ustaz? Terima kasih, Ron. Yang lain? Yang lain ada? Silakan, Atau ada. Silakan. Dibuka mikrofonnya. Ada? Nggak ada. Nggak ada, langsung aja dulu, Pak. Ya, jadi kalau yang tadi ditanyakan adalah ketika seseorang sakit yang sudah divonis atau tidak diperbolehkan oleh dokter untuk berpuasa, maka seharusnya mengikuti petunjuk dokter, saran dokter untuk tidak berpuasa. Karena di dalam Quran kan ada firman-Nya, ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridha", barang siapa di antara kalian yang sakit, ya, au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Orang ini paham sebenarnya, banyak yang paham masalah ini. Cuman masalahnya apa? Masalahnya merasa dirinya kuat. Ini masalah. Sesungguhnya tidak seperti itu harusnya, ya. Di dalam Islam itu ada namanya hifzu an-nafs. Menjaga diri itu lebih utama. Ya. Jadi syariat ditegakkan, kalau tidak menjaga diri nggak ada gunanya. Jadi kalau misalkan ada yang orang ibadah sampai mati, seperti misalkan ada orang mau haji tujuannya ingin mati di sana, gimana? Nggak boleh dong. Ya. Ada juga orang ingin berpuasa memaksakan diri supaya mati dalam keadaan ibadah. Itu namanya apa firman Allah? Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Meskipun itu situasinya ibadah, nggak bisa. Makanya mencampakkan diri itu mendolimi diri, gitu ya. Dan ini nggak boleh. Jangan memahaminya keliru, kalian. Selama saya masih kuat, ya, nggak bisa begitu. Tapi keringanan Allah lebih baik kita ambil. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang mengambil rukhsahnya, keringanannya. Ketika sakit, ambil itu nggak puasa. Seperti mencintai orang-orang yang ketika waktu sehat. Dan ini yang saya maksud, bukan karena saya kuat, ya, tapi sekali lagi yang lebih mengerti tentang penyakit itu bukan kita, dokter. Ya. Maka seharusnya saudara Bapak Didi ini tidak melanjutkan puasa karena saran dokter, petunjuk dokter tidak boleh melakukannya. Dan ini kalau seandainya terjadi apa-apa kepada dirinya, bukan mulia sesungguhnya. Ini adalah mencampakkan diri dalam kebinasaan. Dan alias zalim. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke moderator. Ya, kita masih punya waktu 7 menit. Disilakan jamaah yang ingin bertanya. Boleh di luar materi nggak, Ustaz?
Kembali ke moderator. Siapa yang mau bertanya ini? Halo? Boleh Siapa? bertanya di luar tema nggak Ustaz? Ya, kita fokuskan pada topik kita saat ini, pensucian jiwa dan penghapus dosa. Oke, pelebur dosa. Silakan. Siapa ini? Pak Furgon. Siapa ini? Pak? Jaharudin. Oh, Pak Jar. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Mengingat saat ini kan musim pandemik ini, segala ibadah kita dilaksanakan di rumah. Yang ingin saya tanyakan, apakah sholat Idul Fitri nanti bisa dilaksanakan di rumah, gitu Pak? Dan minimalnya berapa orang gitu? Ini sholat Idul Fitri nanti seperti apa? Apakah kalau nggak sholat Idul Fitri dosa gitu? Enggak, apa bisa dilaksanakan di rumah dengan keluarga? Ini batas minimumnya berapa gitu? Oke, ada lagi yang lain bertanya? Pak Ketua Musola mana ini? Mic-nya dibuka itu, mic-nya. Mic-nya dibuka dulu baru bertanya. Kalau masih dimerahkan ya, nggak bisa ini bertanya. Silakan. Silakan bertanya terkait dengan topik kajian kita hari ini. Kita masih punya waktu. Silakan, satu penanya lagi. Pak Joko, silakan Pak Joko itu. Menanyakan Pak Joko. Mungkin saya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Joko. Ya, begini Pak Ustadz, saya mau nanya. Kita kan semisal punya orang tua yang kemungkinan di bulan puasa nggak bisa melaksanakan sholat, kan ada penggantinya yang namanya fidyah. Fidyah itu dalam 1 bulan itu bisa dikasihkan sekali atau per hari-harinya. Mungkin yang saya tanyakan lebih utama dikasihkan sekaligus atau mungkin per harinya untuk mengganti fidyahnya itu. Terima kasih Pak Ustadz. Gitu aja. Ya, baik, silakan langsung dijawab. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan pertama Pak Jaharudin bahwa untuk sholat Id sesungguhnya sudah saya sampaikan waktu itu, sholat Id itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di tempat khusus, yaitu di masjid atau musholal Id. Ya. Selain dari 2 tempat itu tidak ada sholat Id. Jadi sholat Id itu hanya bisa dilakukan di masjid dengan pakai khutbah, kemudian sholat. Kemudian bisa dilakukan di musholal Id, lapangan yang cukup besar untuk sholat berjamaah kaum muslimin. Kalau tidak bisa melaksanakan di 2 tempat itu dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, maka gugurlah kewajiban sholat Id tersebut. Tidak ada mengganti sholat Id di rumah kita masing-masing, tidak ada. Ya. Dan tidak ada juga mengganti dengan seperti sholat zuhur 4 rakaat, tidak ada. Sholat Id tidak dikerjakan, ya sudah, selesai. Tidak harus diganti, dikerjakan di rumah masing-masing. Dan itu adalah anjuran dalam Islam. Pertanyaan kedua dari Bapak yang kedua penanya, yaitu tentang fidyah. Fidyah itu adalah gantinya orang yang tidak berpuasa karena apa? Karena sudah sepuh, sudah tua. Dan yang kedua karena sakit yang sudah ada, yang tidak ada lagi kemungkinan sembuh. Sekali lagi. Jadi orang fidyah itu ada satu orang yang sakit tapi tidak ada kemungkinan sembuh. Sakit terus-menerus. Kemudian orang tua kita yang sudah nggak sanggup karena sudah tua. Kemudian ada lagi yang mengatakan wanita yang menyusui dan hamil dan seterusnya. Kalau orang fidyah itu adalah faid am.
miskin, memberikan makan satu orang miskin dalam sehari. Jadi hari itu nggak puasa, hari itu memberikan orang makan. Kalau seandainya nanti digabung aja dari satu, boleh nggak? Boleh saja. Ya. Mau dicicil sehari-sehari sampai sesuai dengan hari yang berapa ditinggalkan puasanya, boleh. Mau digabung aja kalau sudah punya rezeki sekaligus 60 atau 30 hari, nggak ada masalah. Yang penting ukurannya jangan salah. Ya kalau ukuran makanan yang kita makan ya udah gampang sekali. Yang biasa Bapak makan itu apa, itulah yang diberikan sama orang miskin. Kalau ukuran sekarang 15.000 satu makan, itulah kita kasih dalam 30 hari atau berapa hari yang ditinggalkan, kita bayar fidyah itu. Dan saya kira tidak ada ketentuan harus setiap harinya satu orang, tapi boleh saja kita gabung sekaligus 30 hari untuk sekian orang, langsung 30 orang. Ya. Jadi setiap hari satu orang. Wallahu alam, itu terkait dengan fidyah. Terima kasih pertanyaannya. Masih ada lagi? Masih ada, Ustadz. Ya, silakan. Pertanyaannya, kalau orang tua kita tidak mampu berpuasa, qadha itu dilakukan untuk anak laki-laki, oleh anak laki-laki. Sedangkan anak laki-lakinya itu sekarang sakit dan tidak diperbolehkan oleh puasa sama dokter. Apakah anak perempuan itu bisa untuk menggantikan qadha-nya orang tua kami? Yeah. Terus yang kedua, zakat fitrah atau zakat mal yang mau dikasihkan langsung kepada mustahik yang menerima, apakah kita itu perlu ijab qabul bahwa menjelaskan bahwa ini zakat kami? Syukron. Ya, yang pertama adalah qadha puasa. Qadha puasa tidak ada kalau orangnya masih hidup. Jadi qadha puasa itu kalau sudah meninggal orang tua kita yang punya hutang boleh. Dalam hadis Rasulullah SAW, man mata wa alaihi shaum shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal punya hutang puasa, maka hitungan puasa yang ditinggalkan itu bisa diganti sama walinya. Wali itu adalah siapa keluarganya yang ada di sekitar itu. Boleh saja anak-anaknya boleh untuk mengganti puasa yang ditinggalkan orang tua. Kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal nggak ada qadha. Kalau meninggal baru. Kalau sudah meninggal baru qadha. Kalau masih sakit, masih hidup, cukup bayar fidyah saja. Yang kedua, terkait dengan apa tadi? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah yang dimaksud adalah zakat di akhir Ramadan, maka ketika kita memberikan zakat fitrah harus jelas ya masing-masing itu untuk siapa. Kalau namanya akad tidak akad, tapi penjelasan dari siapa yang zakat itu ada. Atas nama keluarga siapa, namanya siapa. Dan itu harus dijelaskan karena itu adalah mewakili masing-masing jiwa. Ya, tidak boleh kita enggak menjelaskan ini zakatnya siapa. Tapi kalau Bapak sudah paham bahwa ini untuk 5 orang dalam rumah itu, namanya sudah paham, ya sudah, itu sudah sah. Tapi yang namanya akad, ijab tidak ada. Tapi yang jelas yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah zakat ini atas nama siapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik para jamaah pengajian Musola Al-Kausar, pada saat ini waktu kita dibatasi dan sudah ya kita harus segera tutup. Alhamdulillah pada saat kita mendengarkan dan berdiskusi kajian pada hari ini telah mendapatkan banyak pencerahan. Mudah-mudahan dalam situasi yang sama-sama kita berada di rumah, stay at home, tetap bisa memaksimalkan
ibadah kita agar kita bisa benar-benar meyakini segala dosa yang kita perbuat, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Kita mengharap, kita beristighfar, kita berdoa agar bisa diampuni. Namun kita harus tahu tadi membedakan mana dosa besar, mana dosa yang kecil, mana yang harus kita lakukan dalam menghapus dosa-dosa itu. Sehingga pada bulan Ramadan ini kita bisa melakukan upaya maksimal agar pensucian jiwa kita juga bisa tetap dilakukan dan kita bisa menikmati Ramadan walaupun dalam situasi pandemi ini. Baik, untuk itu Pak Ustadz silakan untuk menutup kemudian doa majelis. Baik. Terima kasih saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jamaah sekalian, atas kehadiran Bapak-bapak semua. Semoga Allah mengikatkan hati kita semua, meskipun kita masing-masing berada di rumah. Allah mengikatkan dengan ikatan iman kita, ikatan ukhuwah kita, persaudaraan kita. Jangan ada sakit hati di antara kita, jangan ada saling menyimpan dendam di antara kita, ada ujub di antara kita. Mari kita hilangkan semua di bulan Ramadan ini, dan mari kita meraih kemenangan dengan menjadi hamba yang fitr, yang suci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para jamaah, kita tutup pengajian pada kesempatan hari ini dengan ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ada Tinton ya. Mantap, Tinton.